Allah kepada Ustadz Akhuna Haikal. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita, insya Allah sehat juga dompet kita. Amin. Yang ketiga malah amin kencengan ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada segenap pengikutnya dan juga umatnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, hadis yang ke-14 ini hadis pembahasan yang sangat sensitif loh. Ya. Yang harus kita pahami. Ini pun adalah bagaimana interaksi kita dengan sesama muslim. Ya, ini bagian pada akhlak, dan ulama pun mengatakan ini kaidah nih. Ya, sekesal apapun, sebenci apapun kepada saudara kita yang muslim, kita tidak boleh menghilangkan nyawanya. Ya, kemarin kejadian Cibarusah ya, dekat tempat tinggal saya, seorang artis Sandi Permana, dan tadi polisi sudah menjelaskan, saya mengikuti di radio El Sinta itu, penjelasan kenapa si pelaku ini membunuh ya. Si korban awalnya adalah kebencian, dendam gitu ya. Jadi ada kata-kata yang menyinggung hati si pelaku ini. Nah, dan puncaknya adalah ketika ada pergantian ketua RT di lingkungan setempat, yang konon isunya RT tersebut akan diganti karena melakukan tindakan perselingkuhan dengan salah satu warganya. Gitu ya, nggak tahu nih si pelaku dengan korban ini apakah sama-sama mendukung pergantian tadi ataukah dua kubu yang berbeda gitu kan ya. Jadi saling hina-menghina, ngejek-mengejek, dan terjadilah ya perselisihan berkepanjangan sampai terjadinya pembunuhan. Jadi kalau kita pakai ilmu Islam nggak begitu gitu. Ya, kalau kita pakai ilmu agama, maka sekesal apapun kepada saudara kita, sebenci apapun kepada sama muslim, maka tidak boleh kita menghilangkan nyawanya. Begitu ya jamaah. Ini makanya satu hal yang harus jadikan patokan hidup kita. Maka judulnya di sini tidak halal darah seorang muslim. Ya. La yahillu damu ri'in muslimin illa bi ihdas salas. As-saibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ini ya. Jadi hanya 3 hal loh. Hanya 3 sebab loh gitu ya, yang boleh kita membunuh. Dan yang melakukan pembunuhan ini pun yang mengeksekusi pembunuhan ini pun bukan individu, bukan. Tetapi atas izin daripada pemerintah ataupun atas daripada keputusan pengadilan. Yang mengeksekusi pun bukan pribadi gitu. Ya, ada petugas yang memang ditugaskan oleh penguasa atau pemerintah tadi. Maka di sini 3 sebab seseorang itu boleh dihukum mati gitu ya. Apa? Ya. Kata Nabi, darah seorang muslim terlarang ditumpahkan selain karena alasan di antara 3. Apa? Orang yang telah menikah berzina.
Jadi kalau kayak kita nih berzina, hukumannya apa? Dirajam, gitu ya. Kalau pakai hukum Islam. Membunuh dan dia, maaf nih, ini tulisannya salah ya. Membunuh dengan sengaja. Maaf, saya edit dulu supaya jamaah nggak bingung ya. Membunuh dengan sengaja. Ke bahasa Arab tulisannya. Saya ganti dulu bahasanya ya. Yang muncul bahasa Arab. Membunuh dengan sengaja. Ini ya. Nah, membunuh dengan sengaja di sini. Sengaja di sini maksudnya apa? Direncanakan, diniatkan, tanpa ada alasan yang dibolehkan dalam syariat, gitu ya. Kalau membunuh dalam peperangan, ya kalau kita membunuh musuh nggak dihukum itu, gitu ya. Tapi membunuh tanpa alasan yang dibolehkan, gitu. Bahkan Algojo yang mengeksekusi hukuman mati itu pun dia membunuh karena tugas. Dia nggak dihukum mati karena ada syariat yang membolehkan itu, gitu. Tapi ya karena benci, mungkin karena pohon jambunya menyampahi bikin sampah di halaman kita kesel dongkol gitu, dendam, akhirnya kita bunuh yang punya pohon jambu tadi. Itu bukan alasan, ya, nggak boleh itu. Yang ketiga adalah meninggalkan agama. Meninggalkan agama mungkin bahasa kitanya murtad ya, atau bahasa lainnya meninggalkan jamaah muslimin. Artinya dia tidak lagi bergabung dengan kaum muslimin. Tata cara ibadahnya gitu ya. Kemudian terkait dengan hukum-hukum yang terikat dalam Islam, dia nggak lagi terikat. Gitu ya. Jadi dia udah nggak sholat, nggak puasa, nggak beribadah secara Islami dan seterusnya lah gitu ya. Nah, ini makanya 3 sebab inilah yang menyebabkan seseorang yang tadinya itu terjaga darahnya, artinya darahnya itu haram, ya tidak boleh dibunuh, disebabkan salah satu 3 hal ini, itu boleh dihukum mati. Darahnya menjadi halal. Nah, penjelasannya di sini ya. Kemuliaan darah seorang muslim. Kita akan bahas yang pertama, ya ini ya. Di sini ya. Seorang muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak halal dibunuh, gitu ya. Jadi ini, kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, kita semua sudah mengucapkan itu semua ya. Kata Nabi apa? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asma minni dima'uhu. Hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah terjaga darah kita. Itu kita nggak boleh dibunuh oleh siapapun. Gitu ya. Muslim manapun, apalagi kalau misalkan kafir ya. Kafir ini kalau ada ngebunuh muslim harus dilawan oleh muslim gitu ya. Tapi lihat lagi nanti apakah pembunuhan itu dibolehkan oleh syariat atau enggak. Gitu ya. Maka di sini, maka nggak boleh kita menghina-hina orang muslim, itu nggak boleh. Ya. Bahkan ada rencana ingin membunuhnya, nggak. Nih, kita semuanya darah kita adalah haram. Tidak boleh dihalalkan. Begitu. Maka di sini, seorang muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak halal dibunuh. Kecuali disebabkan salah satu dari 3 sebab. Pertama, berzina setelah dia menikah. Jadi kalau sudah menikah nih, sudah punya pasangan, tetap aja gitu ya. Suka datang ke lokalisasi misalkan. Maaf nih, kalau kita pakai hukum Islam itu, pelakunya itu akan dihukum mati, yaitu bentuknya rajam. Nah, jamaah, apakah makna zinah di sini zinahnya majazi atau hakiki? Yang terkena hukuman rajam ini. Zinahnya adalah zinah hakiki, bukan majazi. Jadi kalau hanya halusinasi gitu ya, bahkan dalam perzinahan itu kan ada ya, supaya memastikan perzinahan itu benar-benar terjadi, paling enggak dengan 2 hal. Yang pertama pengakuan dari pelaku. Ya, pengakuan dari pelaku ya, pengakuan saya sudah berzina dengan si fulan. Ya, cuman kan orang yang siapa sih zaman sekarang yang bikin dosa ngaku gitu. Diam-diam kan ya. Cuman zaman Nabi terjadi loh. Ya, pada zaman Nabi ada seorang wanita dari Bani Ghamidiyah itu
datang menemui Nabi Muhammad SAW, dia sudah menikah, sudah punya suami, tapi dia berzina. Maka kata si wanita ini, ya Rasul tahhirni, wahai Rasul sucikan aku. Sucikan aku, suci dari apa? Dari dosa, dosa besar itu kan. Kata Rasulullah, maksudnya apa kamu ini? Aku sudah berzina dengan si fulan. Ini udah ngaku loh. Tapi Nabi hati-hati di sini, tidak langsung mengiyakan, ya. Nabi mengatakan, ah kamu bohong kali. Ah kamu lagi kehilangan akal sehat kamu kali gitu ya. Ya, buktinya apa? Kamu sudah menikah, apa sudah berzina? Maka jawaban si wanita apa? Aku sudah mengandung. Ya, sedang hamil. Nabi Muhammad pun nggak percaya langsung, enggak, jangan-jangan itu ya, apa namanya, mengandung itu karena memang dengan hubungan suami istri dengan suaminya gitu kan. Gitu. Nah, di sini Nabi kita Muhammad mengatakan, datanglah kembali kepadaku setelah engkau melahirkan. Coba tuh. Ya, setelah melahirkan. Saking hati-hatinya Nabi Muhammad, tidak boleh ada ngaku zina langsung dihukum, enggak begitu. Ini kalau alat pertama ya, itu dengan apa? Dengan pengakuan. Ya. Kemudian setelah si wanita ini melahirkan si bayinya gitu kan, datang lagi menghadap Nabi Muhammad SAW dengan menggendong bayinya. Ya Rasulullah, nih bukti, ini adalah bayi hasil perzinahanku dengan pasanganku, dengan kekasihku. Apa kata Rasulullah SAW? Susui dulu anakmu sampai 2 tahun. Ya, ini ya. Ya, dalam Islam itu afdalnya itu kalau menyusui anak atau memberikan ASI kepada anak itu 2 tahun. Itu luar biasa. Ya. Subhanallah. Memang si wanita ini betul-betul ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih waktu 2 tahun setelah menyapih anaknya ya. Dia datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku sudah selesai menyusui putraku dan sekarang dia dalam keadaan sedang disapih. Maka Nabi Muhammad memanggil sahabatnya, ya fulan, kalau nggak salah namanya siapa lupa ya, Sa'ad atau siapa gitu ya. Ini si wanita dirajam, bawa ke tempat umum gitu ya. Jadi dirajam itu bentuknya adalah dilempari dengan batu. Begitu. Nah, nanti saya akan kasih gambarannya. Nah, bukti yang kedua, alat bukti yang kedua yang menunjukkan bahwa terjadi zina yang hakiki adalah apa? Ada saksi 4 orang. Nah, 4 orang ini harus adil. Ya. Adil kenapa? Pertama, 4 orang ini muslim. Yang kedua, 4 orang ini bukan pelaku kemaksiatan. Gitu ya. Atau sedang melakukan maksiat. Kalau misalkan ketika terjadi hubungan badan tadi ya, yang bersaksi melihat lagi mabuk, Pak. Ya, dia menjadi saksi. Apakah persaksian orang mabuk jadi saksi? Itu boleh? Tidak boleh. Karena kenapa? Dia termasuk pelaku dosa besar gitu ya. Ini fasik, nggak bisa. Ini saking hati-hati Islam loh. Ya, nggak cukup dengan 4 orang saja, tapi lihat 4 orang ini, ya, apakah dia orang yang adil? Apakah orang yang tidak terkenal dengan kefasikannya atau tidak dikenal dengan pelaku kemaksiatannya? Oke, 4 orang saksi ini semuanya adil, baguslah, ya. Secara umum dicatat sebagai masyarakat yang baik. Tapi apakah 4 orang ini melihat langsung terjadinya perzinahan? Jangan-jangan hanya katanya. Nah ini ya, kita kan kadang emosional ya. Wah, ada sepasang sejoli misalkan, ya, si wanita ini sedang diapeli oleh pacarnya sampai jam 1 malam misalkan. Padahal di ruangan biasa saja gitu ya, tidak terjadi hubungan badan gitu ya, hubungan intim ya. Hanya sedang ngobrol, sedang ngopi gitu kan ya, bukan nyusuk, bukan ngopi aja gitu kan ya. Ya, sedang ngopi gitu kan. Tiba-tiba apa? Digerebek sama masyarakat sekitar gitu loh. Ya, langsung dianggap telah melakukan perzinahan. Salah itu. Bahkan sampai ada yang berusaha untuk menelanjanginya gitu loh. Nggak boleh, itu zalim namanya. Ya, dipanggil saja, dinasehatin. Ya, saya pernah, Pak, di tempat tinggal saya itu banyak kontrakan tuh ya. Ada sepasang kekasih di situ. Ya, sepasang kekasih. Pacaran gitu kan, pokoknya ngelancong bahasa itunya lah. Ngapelin lama banget sampai malam jam 2 pagi gitu kan ya. Akhirnya apa? Begitu pagi-paginya kita semuanya itu kumpul tuh dengan warga, kita panggil si anak perempuannya, laki-lakinya. Kita panggil orang tuanya. Yes, kita panggil.
Ya, kita bilang apa? Bapak, Ibu, lihat nih, ya, putra-putri Bapak ini sudah sangat lengket gitu loh. Ya, sampai apa? Sampai tidak ingat waktu. Masa tengah malam masih di kediaman si wanita. Ya, maka kami sarankan apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kami minta izin untuk menikahkan keduanya. Itu aja, minta izin kepada orang tua itu, terutama pada perempuannya. Pihak perempuan ya sudah mengiyakan, iya Pak, berarti kan ini walinya sudah setuju dinikahkan gitu. Sudah. Pihak laki-laki tadi nolak tuh, berontak gitu kan. Cuman si anak laki-laki ini, aduh mah, udah mah nggak apa-apa deh mah, aku sangat sayang banget sama dia gitu kan. Saking sayangnya nggak bisa lepas, udah kita nikahi. Ya, dilangsungkan pagi itu juga akad nikah. Sampai saya ngontak kepada penghulu gitu kan ya, karena udah kenalan dengan saya gitu kan, udah lama. Ya Pak Ustadz tenang aja, nanti saya kirim ini belangkonya gitu kan. Tinggal nanti tindak lanjuti untuk sampai ke KUA-nya gitu kan. Udah kita ngisi berkas yang sudah disiapkan oleh teman itu, ngisi ya berkas itu, langsung nanti kalau mau diresmikan untuk mendapatkan kartu apa namanya buku nikah, tinggal bawa ini saja ke kantor KUA. Itu maksudnya apa? Tidak boleh kita lantas menuduh ya orang yang sedang berduaan itu ada sedang melakukan perzinahan, tetapi harus dipastikan. Bahkan kalau istilah ilmiahnya itu akan apa namanya, si saksi ini melihat terjadinya koitus. Ini bahasa ilmiahnya apa ya? Koitus itu apa? Kalau kita buka AI deh ya. Koitus itu ya. Koitus itu apa? Iltiqa'u al-khitana ini, bertemunya dua alat vital. Bertemu sudah. Kalau sudah bertemu, meskipun tidak terjadi inzal, ya inzal itu sampai terjadi apa maksudnya? Mencapai apa sampai keluar gitu ya. Itu tetap Pak, itu dianggap perzinahan kalau sudah terjadi pertemuan dua alat vital. Begitu. Tapi kalau misalkan hanya ciuman, ya pegangan, itu adalah zina secara maknawi saja, dihukumi zina. Maka ada yang namanya zina mata, zina mulut gitu ya, zina tangan, zina kaki, bahkan mungkin zina hati juga gitu kan ya. Ya, memandang kaki meja seperti kaki wanita gitu kan. Nah, itu zina hati itu. Itu orang yang kayak gitu pikirannya kotor tuh ya, gitu kan ya. Karena ya. Jadi gitu ya. Itu zina juga maknawi gitu kan. Apa namanya, berhalusinasi, berhayal gitu kan, itu nggak boleh juga ya. Gitu tuh. Tapi zina yang terkena hukuman rajam ini adalah zina yang memang hakiki dia. Nggak boleh sembarangan. Banyak tahapan-tahapannya gitu. Nah, ini ya. Yang kedua, melakukan pembunuhan yang disengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat Islam. Tadi ya sudah saya jelaskan di awal ya. Maka hukumannya kisos. Kisos itu artinya apa? Maknanya balas dendam sebenarnya. Ya, balas dendam dengan ya hukuman yang setimpal. Begitu. Yang ketiga, boleh dibunuh atau darah seorang muslim menjadi halal adalah keluar dari agama Islam. Murtad, ini dihukum mati juga sama. Ya, nanti ini. Contoh sini dua macam zina, ada muhson yang sudah menikah dirajam sampai mati. Contohnya ini ya, ini negara yang sudah menerapkan Pak, menerapkan hukuman ini ya, rajam ya. Jadi ini dipendam Pak. Ini sebenarnya ada orang nih. Saya ada punya foto sebelumnya gitu ya, cuman nggak saya kasih di sini karena nggak tega ngelihat gitu ya, wajahnya kelihatan gitu ya. Jadi kepalanya itu sudah ditutup dengan ini Pak, apa namanya, tutup matanya gitu ya. Ya, ini dipendam sedada gini, kemudian dilempari dengan batu sampai mati, gitu. Dan disaksikan oleh kaum muslimin. Saking hinanya zina Pak dalam Islam itu. Kemudian kalau zinahnya itu ghairu muhson, belum menikah ya, masih jomblo, jones, jomblo ngenes gitu ya. Ya, itu kalau berzina maka hukumnya dicambuk 100 kali. Apakah kuat atau tidak, wallahu alam gitu kan. Bisa jadi ada yang mati juga gitu kan ya, wallahu alam dah. Nah, ada kisos. Ya. Kisos ini bagi yang membunuh dengan sengaja ya. Ya, hukuman kisos bagi yang membunuh dengan sengaja. Di sini ulama sepakat, ini sepakat ulama nih. Siapa saja yang membunuh seorang muslim dengan sengaja,
maka hukumannya adalah qisas atau hukuman mati. Ulama sepakat juga bahwa orang tua tidak dihukum qisas karena ia membunuh anaknya. Kalau dalam Islam enggak, Pak? Jadi ada orang tua membunuh anaknya, ya, meskipun dihukum juga tapi bukan hukuman mati. Hukuman apa? Ya, bisa itu dipenjara. Yuhbas itu dipenjara bahasa kita, Pak. Ya, tapi dikasih pukulan-pukulan juga, disiksa gitu ya. Ya. Ketika di penjara itu disiksa, dipukuli lah, ada hukuman, misalnya kayak cambuk gitu ya. Itu bisa hukuman seumur hidup. Tapi kalau misalkan ya membunuhnya tidak disengaja, hukumannya apa? Tadi kan membunuh sengaja ya. Membunuh dengan sengaja direncanakan, maka hukumannya adalah hukuman mati di qisas. Kalau nggak sengaja, ya, atau menyerupai sengaja, ya, ini akan ada membunuh, tapi salah membunuhnya. Misalkan begini, ya, ada seorang tukang kebun, ngegali lubang, Pak, buat nanam pohon gitu ya. Tiba-tiba itu lubangnya sudah dalam, ada mungkin setengah meter gitu ya. Ada orang lewat situ, Pak, nggak tahu kalau ada lubang. Dia terpelosok masuk ke situ dan mati. Ya ini kan pembunuhan juga kan? Karena kenapa? Hilang nyawa kan? Tapi kan nggak disengaja, gitu. Kalau yang kayak begini, ini hukumannya bukan hukuman qisas atau hukuman mati, enggak. Tapi apa? Membayar denda saja. Yang disebut dengan diat. Berapa diatnya? Kalau dalam syariat Islam itu nilainya itu setimpal dengan 100 ekor unta. Gitu ya, mahal juga ya. Nah, ada yang tahu harga unta berapa satunya? Kalau di sini biasa jualan sapi ya. Sapi sama kambing, kalau unta nggak ada yang jualan di sini. Ya harganya berapa kira-kira ya? Mungkin 100 juta misalkan satu unta gitu ya. Ya dikali 100 saja. Berapa miliar, Pak? 10 miliar ada. Ya segitu siapin uangnya gitu kan. Kalau nggak bisa gimana? Ya, inilah ulama istihad nih. Ya, mencari lagi solusinya. Kalau nggak mampu bayar denda 10 miliar misalkan, apa? Dipenjara. Tetapi kalau misalkan, nih ya, misalkan keluarga korban dalam hal ini ahli warisnya memaafkan pelaku, apapun jenis pembunuhannya ya, keluarga korban ini memaafkan si pelaku, maka tidak ada hukuman qisas. Ya. Ini bagi yang disengaja tidak ada hukuman qisas. Maka diganti dengan diat. Tapi hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, jika ahli warisnya sudah memaafkan, tetap bayar diat tadi. Gitu ya. Diat gitu ya. Atau bisa saja nih pihak keluarga itu mencabut gugatan misalkan, bisa saja. Itu namanya adalah as-sulhu, perdamaian. Udah diselesaikan secara kekeluargaan karena apa? Bapak nggak sengaja membunuh orang tua kami. Udah nggak apa-apa, mungkin ini adalah qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami maafkan dan tidak ada tuntutan sedikit pun kepada Bapak. Udah selesai, Pak, masalah. Tapi tadi ya, harus ada keikhlasan dari keluarga yang terbunuh tadi, begitu. Yang ketiga, ulama sepakat juga jika dua orang kafir saling membunuh. Nah, orang kafir ini pas saling membunuh, Pak ya. Maka pelakunya wajib dihukum qisas. Tetap tuh, Pak. Non-muslim dengan non-muslim saling membunuh ya. Kalau yang berkuasa adalah misalkan penguasa Islam gitu ya, maka tetap tuh pelakunya harus terkena hukuman mati juga. Begitu ya. Kecuali jika korbannya adalah kafir zimmi atau musta'man. Nah, di sini pengecualian lagi nih, Pak. Ada pengecualian lagi. Apa sih kafir zimmi itu? Apa itu kafir musta'man? Jadi kalau kafir harbi, kan ada 3 macam kafir itu, Pak. Kafir harbi, ini orang kafir yang memerangi orang Islam. Di mana adanya saat ini? Adanya di Palestina. Israel, Pak ya. Itu orang Israel itu wajib diperangi, Pak. Karena kenapa? Dia memerangi orang Islam. Gitu ya. Kafir zimmi dan musta'man. Zimmi itu adalah apa? Zimmi adalah bisa jadi tetangga kita, Pak, non-muslim.
Bisa jadi saudara kita, adik kita, kakak kita, atau bisa jadi juga orang tua kita non-muslim. Itu namanya kafir zimmi. Itu nggak boleh kita ini kan ya, mentang-mentang kafir kita komunikasi dengan mereka nggak bagus. Oh, tidak demikian. Akhlak Islam nggak begitu. Ya, kita tahu ya, ada seorang wanita sahabiat namanya Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma ini putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tapi ibunya masih kafir, musyrikah, belum masuk Islam ketika itu. Ya, satu ketika si ibu ini, ibu kandung si Asma ini, menemui Asma, butuh sesuatu kepada Asma, padahal ibunya seorang musyrik, non Muslim lah gitu ya. Maka Asma minta pendapat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibuku kanat musyrikatan. Ibuku seorang musyrik. Dia non-muslim lah gitu. Dia datang menemuiku untuk meminta kepadaku sesuatu. Dipenuhi hajatnya gitu kan. Maka Asma bertanya, ya Rasulullah, apakah aku harus memenuhi kebutuhannya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Iya, penuhilah segala keinginannya. Selama itu bukan masalah akidah. Begitu ya. Subhanallah, ini akhlak dalam Islam begitu tuh. Jangan mentang-mentang misalkan kemungkinan ada ya di keluarga kita, bisa jadi orang tua kita gitu kan. Karena saya punya jamaah juga tuh, itu keluarga besarnya non muslim semua, Pak. Ya. Bagaimana Pak Ustadz nih ya? Udah nggak apa-apa selama tidak mengajak kepada kemaksiatan, selama tidak mengajak kepada kemusyrikan, ya, tidak mengharamkan atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, nggak ada masalah. Ya, pergaulan sosial itu biasa gitu ya. Jaga dengan baik, bahkan kalau Anda berakhlak mulia di hadapan mereka, bisa jadi mereka itu ya kagum dengan akhlak kita dan masuk ke dalam agama Islam. Begitu. Kadang kan kita gitu ya, pokoknya kalau lihat orang kafir benci aja gitu. Nggak begitu juga. Ya gitu ya. Jadi ada azimi. Zimi itu adalah ya yang bisa jadi tinggal dengan kita gitu. Nah, yang ketiga ada musta'man. Musta'man itu bukan orang kita, Pak. Nggak tinggal bersama dengan kita. Musta'man itu sekelompok non-muslim yang minta keamanan kepada negeri muslim. Ya, contohnya apa? Seorang turis datang dari Amerika, datang ke Indonesia. Itu musta'man, Pak. Datang ke Bali, datang ke Ancol, datang ke mana lagi? Oh, tempat-tempat destinasi perwisata ya. Mereka datang untuk berwisata di Indonesia, bukan untuk memerangi Indonesia. Maka kategorinya mereka adalah kafir musta'man. Nah, di sini ulama beda pendapat nih. Kalau misalkan yang dibunuh itu zimmi atau musta'man, bagaimana? Apakah pelakunya itu dihukum mati juga, kisos juga atau enggak? Maka ulama berbeda pendapat terkait ini. Ya, di sini katakan mazhabnya Hanafiyah wajib kisos. Pandangan Hanafiyah itu ya pokoknya yang penting siapapun gitu ya, kalau membunuh dengan sengaja, bahasa gitulah, mau kafir atau muslim sama saja, dibunuh pelakunya. Ini adalah mazhab Hanafiyah. Sedangkan Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah dan Imam Malik mengatakan bahwasanya tidak dihukum kisos. Nggak dihukum kisos, cukup dipenjara saja. Begitu ya, ini beda pandangan ulama gitu ya. Nanti konteksnya mana yang lebih relevan dengan kondisi lingkungan itu yang digunakan, Pak. Gitu ya. Cuman kita kan belum bisa menerapkan ini gitu ya. Ini buat ilmu sajalah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah murtad. Ini ya yang menyebabkan seorang itu boleh dibunuh ya. Murtad ya. Ulama sepakat bahwa seorang lelaki yang keluar dari Islam dan tetap bersikukuh dalam kekufuran setelah diminta taubat, maka hukumannya adalah hukuman mati. Jadi gitu ya. Kalau ada murtad nih, ya dulu kan ada artis umroh malah lihat Yesus itu ya di Ka'bah ya. Pulang umroh bukannya makin taat pada Allah, maka malah pindah agama kan ya. Nah itu ya. Ya, itu kalau pakai hukuman Islam tuh hukuman mati tuh. Tapi diminta taubat dulu, nasihatin dulu. Tapi tetap bersikukuh gitu ya. Wah, enggak, pokoknya saya tetap di agama ini, udah. Kalau pakai hukum Islam. Yang berikutnya, ulama berbeda pendapat jika seorang wanita yang murtad, apakah dihukum mati atau tidak. Kalau laki-laki, sepakat ya, hukuman mati. Kalau ini wanita, ulama beda pendapat. Al-Hanafiyah tidak dihukum mati tetapi dipenjara hingga taubat atau mati di penjara.
Gitu. Jadi hukuman mati di sini ya. Apa hukuman seumur hidup? Seumur hidup itu bukan berarti kalau kita kan misalkan masuk penjara usia 35 tahun berarti 35 tahun penjaranya gitu ya. Nah, itu pakai kalau hukum positif kita, Pak. Tapi kalau hukum Islam ya selamanya, sepanjang hidupnya gitu sampai mati gitu. Ya, masuk penjara 17 tahun berarti 17 tahun aja di penjaranya. Gitu. Kalau pakai hukum positif kita ya, tapi kalau hukum Islam enggak. Sampai mati di situ. Tapi wallahu alam apakah Islam sudah membahas masalah nanti ada apa namanya remisi ya segala macam itu ya. Ya. Nanti kita bahas kalau ada pembahasan terkait dengan hukum pidana Islam, itu ada pembahasannya tuh. Ada kitab khusus tuh. Ya. Jadi hukum fiqhul jinayat, fikih pidana dalam Islam itu ada pembahasannya. Ya, ada pembahasan itu. Itu lingkupnya luas, Pak. Jadi itu bisa diistihadkan tuh. Ya, sesuai dengan konteks ya lingkungan kita masing-masing gitu ya. Sedangkan jumhur ulama mengatakan ya dibunuh seperti laki-laki nggak ada bedanya gitu ya. Nah, yang menjadi kaitan juga adalah hukum meninggalkan sholat. Ini siapa nih kalau yang meninggalkan sholat apa hukumannya gitu ya? Di sini ya. Karena kenapa? Ulama sepakat loh. Ya, muslim yang meninggalkan sholat dengan sengaja sudah kafir. Gitu ya. Kafirnya apa nih? Beda pendapat lagi ulama. Apakah kafirnya akidah? Apakah kafirnya amali saja, amal saja? Tetapi pendapat yang kuat, muslim yang meninggalkan sholat dengan sengaja masuknya ke dalam kafir amali saja, Pak. Kenapa? Karena dia sudah dianggap kufur nikmat, tetapi tidak keluar dari keislaman. Gitu ya. Maka di sini mengingkari kewajiban sholat. Jika dia meninggalkan sholat sebabnya adalah mengingkari kewajiban sholat. Ya, kita ditanya, kenapa nggak sholat? Ah, sholat nggak wajib lagi. Buat apa sholat? Nggak ada manfaatnya. Misalkan gitu ya. Maka hukumannya apa? Seorang muslim yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka dihukumi orang yang kafir dan dianggap murtad. Hati-hati nih. Murtad ya. Kalau yang mengatakan, kenapa nggak sholat? Nggak wajib sholat itu. Murtad itu. Ya, hukumannya adalah hukuman mati setelah diminta taubat. Ya, nah itu penjawab pertama nih. Maka dalam penentuan hukum Islam itu motif itu ditanyakan kenapa, gitu ya. Sama seperti hukum yang lain juga, seperti puasa, puasa Ramadan. Ya, ini kan yang wajib nih. Ketika ditanya kenapa nggak puasa, kalau nanya kepada wanita lagi haid Pak, ya nggak apa-apa itu mah. Ini laki-laki. Kenapa nggak puasa? Apa alasannya gitu ya? Kalau alasannya, puasa buat apa? Nggak wajib buat saya, murtad itu. Ya karena apa? Puasa itu, puasa Ramadan adalah hukum yang sudah jelas dan tegas kewajibannya. Gitu ya. Sama dengan sholat begitu. Tapi diambil contoh sini sholat nih. Karena yang paling gampang ditinggalkan nih. Ini ya, maka hati-hati sini ya. Kalau sebabnya meninggalkan sholat adalah mengingkari kewajiban sholat, maka hukumannya hukum mati. Itu tapi tetap diminta taubat dulu tuh, dinasehatin gitu ya. Enggak juga hukuman mati. Ya. Kemudian meninggalkan sholat karena malas. Males, masih ngantuk, nanti aja. Malah ketinggalan, waktunya udah lewat. Hukumnya apa nih? Jumhur ulama mengatakan diminta taubat. Taubat kepada Allah. Tapi hati-hati juga. Jika tidak mau taubat, maka dihukum mati. Tetapi dia tetap dianggap muslim. Gitu. Nggak murtad dia. Ya. Kenapa dihukum mati? Hukum mati karena dia meninggalkan sholat aja, bukan karena kekafirannya. Karena dia meninggalkan sholat, gitu ya. Tetap keimanan, keislaman ada, tapi dia dianggap sebagai muslim yang melakukan dosa besar, gitu loh. Di surga, di akhirat nanti gimana? Apakah dia masuk neraka apa surga? Wallahu alam. Ya. Pelaku dosa besar itu hukumannya, ya tempatnya di surga atau neraka itu diserahkan kepada Allah. Jika Allah kehendaki dia akan diampuni, jika Allah kehendaki dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diampuni berarti masuk dalam surga gitu ya. Kalau diazab berarti masuk dalam neraka. Ada juga riwayat pelaku dosa besar yang belum sempat taubat ketika hidup di dunia, maka nanti akan dimasukkan dulu ke dalam neraka.
ya, ke dalam neraka, dan nanti akan menjadi penghuni terakhir surganya Allah Subhanahu wa taala di posisi yang paling rendah dari surga. Ya, asalkan masih ada iman dalam hatinya gitu loh. Nah, kan ada sebuah kisah tuh Pak, nanti ada syafaat dari Nabi Muhammad. Ya, ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, Allah memanggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di neraka sana ada umatmu yang beriman meskipun imannya kecil banget. Lihatlah ke sana. Dan aku izinkan engkau ya Muhammad untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Dipindahin Pak. Ini namanya syafaat Nabi tuh. Ya, Nabi datang ke neraka, lihat nih dari atas itu kelihatan tuh. Ada yang masih ada imannya Pak, diangkat. Fulan, fulan, fulan. Dari mana bisa tahu ada imannya tuh? Ternyata apa? Bekas wudhu kita Pak. Cahaya-cahaya bekas wudhu kita tuh memancar ke atas gitu loh, kelihatan. Siapa yang melihat? Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalkan udah lama nggak sholat gitu ya, sampai cahayanya melipis ya, lemah, nggak kelihatan, bahaya nih, hati-hati nih. Maka segala taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dah. Ya, jangan sampai ya pas mau mati ya kita nggak sempat lagi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ya, sejumlah ulama mengatakan diminta taubat, jika tidak mau taubat maka dihukum mati, tapi dia tetap dianggap muslim. Imam Ahmad dan sebagian pengikut Malikiyah dihukum mati karena sudah kufur nih. Kalau Imam Ahmad dan Malikiyah nggak tegas juga nih Pak. Al-Hanafiyah lebih ini nih. Ya, agak ringan nih. Apa? Tidak dihukum mati Pak. Kalau meninggalkan sholat karena malas tidak dihukum mati, tapi apa? Dipenjara hingga taubat. Atau mati di penjara, sama aja hukum di penjara seumur hidup ya. Enak nggak? Nggak enak juga ya. Dan selama di penjara diberikan hukuman seperti dipukul atau sejenisnya. Sama tuh dicambuk, ada jatah yang cambuk sekian gitu ya. Nah itu sama aja nggak enak juga ya. Kan gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin siapa yang berwenang mengeksekusi hukuman mati? Karena tempo hari kan ada ya, di sebuah pesantren ada kalau nggak salah santrinya main judi apa gitu ya, ketahuan itu dicambuk gitu ya oleh kiainya. Nah itu sebenarnya melampaui kewenangan tuh Pak. Ya, yang melakukan itu siapa? Jelas ini, yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi hukuman adalah penguasa atau pemerintah atas putusan pengadilan. Gitu loh, ya. Kayak di Aceh apa ya? Ada yang main judi kan dicambuk tuh. Siapa yang mengeksekusi? Ya pemerintah daerah sana kan gitu kan. Ya ada algojonya kan. Nggak boleh individu, nggak boleh ketua komunitas misalkan. Ya ada misalkan komunitas geng motor Islami misalkan gitu ya. Wah ini menerapkan syariat Islam gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa dia mengeksekusi hukuman secara mandiri, nggak bisa. Semua serahkan pada pemerintah. Nah, sini kan ada foto Prabowo, artinya beliaulah yang nanti menguasai ya apa namanya titah itu yang akan diturunkan kepada bawahannya. Dalam hal ini mungkin kejaksaan, pengadilan segala macam tuh ya yang berkewenangan nih Pak. Jadi begitu. Jika, nah poin yang kedua nih, jika keluarga korban pembunuhan mengeksekusi sendiri hukuman tanpa ada izin dari pemerintah, maka keluarga korban diberikan hukuman selain hukuman mati. Nah, hati-hati nih, jangan main hakim sendiri nih. Ya misalkan ada maling gitu ya, kita tangkap, kita gebukin sampai mati, jangan, tangkap aja dah. Ya mungkin mukul-mukul sedikit-sedikit boleh lah gitu ya, tapi jangan sampai mati, jangan gitu ya, jangan. Bahaya. Kalau sampai mati nanti konsekuensi kita juga loh. Ya mungkin hukuman kita belum mengcover itu mungkin ya, belum ada misalkan pasal-pasal terkait ini tuh di hadapan Allah kelak gimana Pak. Begitu ya, hati-hati makanya udah. Kan di Bekasi ada tuh ya maling motor ya dibakar hidup-hidup Pak, mati Pak oleh masyarakat di amuk massa itu. Wah kasihan banget dah, sampai hitam semuanya habis, tinggal tulang doang Pak. Ya Allah, saya bilang tega ya. Motor berapa sih biayanya, harganya sih ya paling 20-30 juta gitu ya, nyawa manusia nggak bisa kembali. Jangan main hakim sendiri, nggak boleh nih ya. Makanya
pihak penegak hukum pun punya kewenangan dia untuk ya menangkap keluarga korban, juga punya kewenangan dia. Ya, seperti itu, nggak boleh. Ya, kenapa dihukum juga? Karena keluarga korban telah melawan pemerintah dan melampaui kewenangannya, gitu. Ya, baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, tujuan hukuman mati di sini, hukuman dalam Islam adalah upaya pencegahan terjadinya perbuatan pelanggaran dan juga pelindungan terhadap hak-hak dasar manusia dengan 5 tujuan syariat, Pak. Jadi syariat Islam itu ada 5 tujuan loh, yang disebut dengan maqasid syariah ini ya. Yang pertama, menjaga jiwa. Jadi kita nggak boleh membunuh dengan enak gitu ya. Ya, kalau ada pelaku pembunuhan dihukum mati untuk apa? Untuk menjaga jiwa yang lain. Sekarang kan ya Allah, hukuman pembunuh tuh enak banget loh Pak. Ya, ada yang bebas. Kemarin kasusnya siapa tuh? Ronald Tanul ya. Siapa tuh? Ya banyak lah gitu ya. Kasus Vina segala macam itu kan nggak tahu kita pelakunya siapa sebenarnya. Kan gitu ya. Cuman pelaku utamanya ada yang bebas gitu kan. Itu kan. Tadi ya, hati-hati nih. Ya, jadi nggak boleh kita membunuh dengan begitu mudah. Karena kita punya kewajiban menjaga jiwa kita dan jiwa orang lain. Kemudian menjaga akal. Maka nggak boleh kita mengkonsumsi ya, meminum, makan apa saja yang mengganggu akal kita, nggak boleh. Dan juga menjaga keturunan. Maka nggak boleh berzina gitu ya. Ya, saya mungkin udah ngomong jamaah sekalian ya. Kenapa laki-laki boleh poligami, perempuan nggak boleh poliandri gitu kan? Kan gitu ya. Kalau poligami kan jelas, binnya jelas ya. Kan gitu ya. Yang menikah misalkan si Usman, ada Usman sini. Ya Usman gitu kan, punya istrinya 4 gitu kan, enak, binnya ke Usman semua. Ya kan ya. Istri pertama lahir ya, binnya Usman. Anak kedua pun dari istri kedua ngasih binnya Usman. Coba kalau dibalik. Ya, suaminya 5 atau 4 misalkan gitu ya. Istrinya 1. Binnya bin siapa nih? Nah, ini kan nggak jelas keturunannya kan? Ya, semuanya sama, misalkan muka-mukanya kayak si Fulan ini, bin kesini dah, tapi kupingnya kayak si A nih. Nah, bingung juga deh binnya. Udah kita sepakati bin jamaah saja gitu kan. Bin rame-rame kan bahaya. Ya, itu sama tuh. Maka nggak boleh poliandri, nggak boleh ya, poligami dibolehkan begitu kan. Sama berzina pun begitu. Ya, berzina itu ya, hasil perzinahan itu jamaah, anaknya tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, anak zina itu tidak boleh dinisbatkan nasabnya kepada bapaknya, boleh kepada ibunya. Begitu. Dan secara warisan pun ya, si anak pun tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, hanya dari ibunya saja. Begitu ya, kalau hasil perzinahan tuh. Hati-hati makanya ya. Nggak jelas turunannya. Kemudian kita punya kewajiban juga menjaga harta kita. Maka diharamkan dalam Islam perjudian, judi offline ataupun judi online, sama, nggak boleh semuanya. Karena kenapa? Itu menyia-nyiakan harta, nggak boleh. Dan yang berikutnya fisik, Pak. Ya, hibjul jasad, menjaga fisik. Kita nggak boleh melukai dengan sengaja tubuh kita, nggak boleh, haram hukumnya. Begitu ya. Baik. Kemudian alat untuk mengeksekusi hukuman mati dalam Islam itu adalah pedang, Pak. Ini pendapat Al-Hanafiyah nih. Ini pendapat yang paling kuat nih, Pak ya. Jadi kenapa pedang? Karena pedang itu bisa membuat pelaku itu langsung mati ketika dieksekusi. Ya, nggak boleh pakai racun misalkan, nggak boleh menyiksa itu. Ya, maka yang lebih tepat itu pedang. Pedang ini tajam, ya. Itu ketika ditebasin leher itu langsung habis. Tes. Ya, kalau kita lihat eksekusinya Pak, itu ada videonya, itu ada itunya, luar biasa. Jadi pelakunya itu tutup wajahnya gitu ya, apa namanya yang akan dihukum mati ini, langsung tebas dari sini punuknya nih, plus gitu. Itu dengan pedang. Jadi ya kalau mau mengeksekusi hukuman harus yang cepat bikin mati lah. Jangan pakai listrik juga disengat gitu, jangan, bahaya. Itu pun sama menyiksa, nggak boleh. Gitu ya. Dalam mazhabnya Syafi'iyah, alat serupa yang digunakan oleh pelaku boleh, ini kata Syafi'iyah nih, ya dalam mazhab Syafi'iyah boleh, misalkan membunuhnya dengan kayu, dipukul lagi dengan kayu sampai mati gitu. Membunuhnya dengan senjata api, ditembak sampai mati gitu. Tetapi ya di sini tetapi sebaiknya pihak keluarga korban memilih pedang. Sebaiknya dengan pedang. Intinya adalah cari alat yang cepat
membuat mati, itu aja. Jangan menyiksa. Ini ya, baik jamaah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini dengan kesimpulan bahwasannya darah kita sebagai muslim itu haram. Ya, tidak halal, Pak. Tidak boleh kita saling membunuh kecuali dengan salah satu dari 3 sebab.